Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga semua sehat dan tetap semangat dalam belajarnya ya. Alhamdulillah, hari ini berjumpa lagi dengan Umi Kartini dengan pelajaran Al-Quran Hadis kelas 7. Nah, hari ini kita akan belajar tentang Al-Quran dan Hadis sebagai pedoman hidupku. Nah, anak-anak, sebagai khalifah di muka bumi, manusia memiliki banyak tugas, banyak kewajiban yang harus dilaksanakan. Dalam pelaksanaannya, tentu manusia membutuhkan pegangan atau pedoman. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan pedoman yang utama, yaitu Al-Quran. Selain itu, Nabi Muhammad SAW juga meninggalkan warisan sebagai sumber rujukan yang kedua setelah Al-Quran, yaitu apa? Ya, hadis. Baik, kita akan membahas yang pertama, yaitu pengertian Al-Quran. Dari segi bahasa, Al-Quran berasal dari kata qoro'a, yang berarti membaca, bacaan. Nah, Al-Quran itu berarti bacaan yang sempurna. Kenapa bisa dikatakan bacaan yang sempurna? Karena dari bacaan-bacaan yang lain, Al-Quran memiliki keistimewaan. Apa itu? Yang pertama, dibaca oleh ratusan juta manusia. Benar atau tidak? Ayo, benar kan? Meskipun mereka tidak tahu arti dan tidak bisa menulis aksara dalam Al-Quran, mereka tetap bisa membaca Al-Quran. Karena dalam sholat kita membaca ayat Al-Quran. Apa itu? Surah Al-Fatihah, juga surah-surah pendek lainnya. Nah, kemudian apa yang kedua? Ada tata cara membaca Al-Quran. Panjang pendeknya, kita harus pas dalam membaca. Panjang pendeknya tidak asal-asalan. Dan ketika membacanya juga ada etikanya. Gimana cara bacanya, membawanya, terhadap Al-Quran pun juga ada aturannya. Kemudian yang ketiga apa? Susunan dan kosakatanya dipelajari. Jadi kita harus mempelajari apa itu arti-arti masing-masing dari ayat Al-Quran. Kemudian menurut istilah, Al-Quran adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW secara berangsur-angsur melalui malaikat Jibril, dan membacanya adalah ibadah. Nah, Umi tadi sudah mengatakan Al-Quran adalah sumber hukum Islam yang pertama, terdiri dari 30 juz, 114 surah, dan 6.236 ayat yang diturunkan secara berangsur-angsur selama 23 tahun. Ditulis dalam bahasa Arab dengan keindahan bahasa yang tinggi. Anak-anak, Al-Quran bukanlah satu-satunya nama yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap kitab suci kita. Nah, berikut nama lain dari Al-Quran. Yang pertama adalah Al-Furqan, sebagai pembeda antara hak dan yang batil. Terdapat dalam Quran surah Al-Furqan ayat 1 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Tabarakalladzi nazzalal furqana ala abdih, yang artinya Maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Quran sebagai pembeda pada hambanya. Kemudian yang kedua, Az-Zikr, atau sebagai peringatan kepada manusia. Nah, ini terdapat dalam Quran surah Al-Hijr ayat 9 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim,
Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Yang artinya, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan pasti kami pula lah yang memeliharanya. Kemudian yang ketiga adalah Alkitab, yaitu buku atau pedoman. Terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 2 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Inilah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Kemudian yang keempat yaitu asy-syifa sebagai penyembuh atau obat. Terdapat dalam Quran surah Al-Isra ayat 82. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Yang artinya, dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang yang beriman. Dan yang kelima, Al-Burhan, artinya bukti. Maksudnya, Al-Quran merupakan bukti yang menunjukkan kebenaran. Nah, ini terdapat dalam Quran surah An-Nisa ayat 174. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, qad ja'akum burhanum mir rabbikum wa anzalna ilaikum nuram mubina. Yang artinya, wahai manusia, sesungguhnya telah sampai kepadamu bukti kebenaran dari Tuhanmu atau Muhammad dengan mukjizatnya, dan telah kami turunkan kepadamu cahaya yang terang benderang, yaitu Al-Quran. Nah, ini adalah nama-nama lain dari Al-Quran. Kemudian fungsi Al-Quran yang pertama yaitu sebagai petunjuk hidup bagi umat manusia, terutama bagi orang-orang yang meyakininya dan bertakwa. Orang yang bertakwa adalah orang yang senantiasa mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangannya. Kemudian yang kedua, sumber hukum Islam, yaitu dasar atau rujukan dalam menentukan norma-norma hukum Islam. Yang ketiga, sebagai pembeda antara yang benar dan salah. Kemudian yang keempat, penyempurna ajaran sebelumnya, seperti kitab Zabur, Taurat, dan Injil. Kemudian yang kelima, penyembuh bagi hati yang gundah. Baik anak-anak, selanjutnya kita akan membahas apa itu hadis. Nah, dari segi bahasa, hadis berasal dari kata hadatsa yang berarti baru, peristiwa, muda, perkataan, cerita. Sedangkan secara istilah, hadis adalah segala sikap, perkataan, perbuatan, dan penetapan atau persetujuan atau takrir Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis merupakan sumber hukum Islam kedua setelah Al-Quran. Hadis juga terbagi menjadi beberapa jenis seperti hadis sahih, hasan, dan dhaif. Nah, apa itu hadis sahih? Hadis sahih adalah hadis yang diterima atau sah dan dapat diandalkan dalam Islam. Ciri-cirinya yaitu yang pertama, sanadnya bersambung, kemudian diriwayatkan oleh perawi yang adil dan dhabit atau kuat hafalannya. Yang ketiga, tidak ada kejanggalan atau syadz. Yang keempat, tidak ada cacat atau illat. Yang kelima, tidak bertentangan dengan Al-Quran. Kemudian, apa itu hadis hasan? Hadis hasan yaitu hadis yang memiliki kualitas baik, berada di antara hadis sahih dan hadis dhaif. Nah, ciri-cirinya ini hampir sama dengan hadis sahih. Bedanya terletak pada kedhabitan perawi, yang dimana hadis hasan dhabitnya kurang sempurna daripada hadis yang sahih. Kemudian
Kemudian yang ketiga yaitu hadis dhaif. Apa itu hadis dhaif? Hadis dhaif adalah hadis yang tidak memenuhi kriteria hadis sahih dan hasan. Hadis dhaif juga disebut hadisnya lemah. Nah, apa penyebabnya? Karena sanadnya itu tidak bersambung atau ada rawi yang bermasalah. Contohnya, hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang sering lupa, sering melakukan kesalahan dan berbuat fasik. Nah, hukumnya ini boleh diamalkan dalam masalah tertentu dengan syarat-syarat tertentu. Hadis dhaif ini boleh diamalkan dalam fadhailul a'mal, yaitu ketentuan yang tidak berhubungan dengan akidah, tafsir, atau hukum. Nah, kemudian hadis-hadis Nabi ini bisa kita dapatkan dan temukan dalam kitab-kitab hadis yang telah disusun oleh ulama-ulama terdahulu. Contohnya Sahih Bukhari, itu disusun oleh Imam Bukhari. Terus Sahih Muslim, itu disusun oleh Imam Muslim. Dan banyak lagi kitab-kitab hadis lainnya yang telah dihimpun oleh para ulama atau ilmuwan muslim. Kemudian fungsi hadis yaitu yang pertama menjelaskan dan memperjelas ayat Al-Quran. Yang kedua, menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, mengajarkan akhlak dan adab. Yang keempat, sebagai sumber hukum Islam kedua setelah Al-Quran. Dan yang kelima, menjadi contoh konkret dari ajaran Islam dalam kehidupan nyata. Jadi anak-anak, bagaimana cara menghafalkan Al-Quran dan hadis ini? Yang pertama yaitu membaca dan memahami makna Al-Quran. Jadi selain kita membaca ayat suci Al-Quran dan hadis, kita juga harus bisa memahami makna Al-Quran itu sendiri. Ya, jadi selain membaca harus bisa juga memahaminya. Kemudian yang kedua yaitu mengamalkan ajarannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang namanya pedoman hidup berarti setelah kita pahami makna yang dalam Al-Quran itu, maka kita harus mengamalkan ajaran yang dalam Al-Quran itu ke kehidupan sehari-hari kita agar kita tidak salah dalam berbuat. Kemudian yang ketiga, menjadikan hadis sebagai contoh dalam berperilaku. Nah, karena hadis itu sendiri adalah segala perbuatan, sikap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sementara Rasulullah itu adalah sebagai suri tauladan bagi umat manusia. Keutamaan Al-Quran dan hadis, yaitu Al-Quran sebagai mukjizat terbesar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, hadis sebagai penjelas kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Al-Quran itu lebih ke umumnya atau lebih ke hukumnya, dan dalam prakteknya itu bisa kita dapatkan dari hadis sebagai penjelas kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kedua-duanya ini memberi petunjuk menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Jadi kalau kita mau bahagia dunia dan akhirat, maka kita harus mengikuti apa yang seharusnya sudah dijelaskan oleh Al-Quran dan hadis. Jadi anak-anak, dapat kita simpulkan pada materi hari ini yaitu Al-Quran dan hadis adalah pedoman utama dalam Islam. Keduanya
mengajarkan nilai-nilai kebaikan dan petunjuk hidup. Maka setiap muslim wajib mengamalkan dan mengajarkannya agar kita bahagia dunia dan akhirat insyaallah. Nah, anak-anak, itu dia pelajaran kita hari ini mengenai apa itu Al-Quran dan hadis, apa itu nama-nama lain Al-Quran, dan apa-apa saja fungsi Al-Quran dan hadis. Baik, sampai di sini dulu pembelajaran Al-Quran hadis pada hari ini. Marilah kita sama-sama mengucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.